Pemirsa, untuk pertama kalinya sosok Peggy Setiawan yang disebut sebagai pelaku utama pembunuhan Vina Cirebon dihadirkan oleh polisi saat konferensi pers pada Minggu 26 Mei kemarin. Pada kesempatan ini pula, Peggy secara gamblang menyampaikan bantahannya sebagai pelaku pembunuhan Vina. Selain itu, di sisi lain, dalam konvers juga dikatakan oleh pihak kepolisian jika DPO yang awalnya berjumlah 3 orang kini diklarifikasi hanya menjadi 1 orang. Untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada anggota Kompolnas yaitu Bapak Yusuf Warsim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Baik, Pak Yusuf, kemarin kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Polda Jawa Barat telah melakukan rilis terkait dengan kasus Vina yang terbaru dan menghadirkan Peggy. Dan salah satu yang menarik perhatian dari jumlah 3 orang DPO diklarifikasi hanya menyusut tinggal 1 orang. Bagaimana sebenarnya hal ini bisa terjadi? Karena kan kita tahu bersama bahwa terkait dengan 3 DPO ini sebelumnya dalam amar putusan pengadilan dikatakan dan diungkapkan masih ada 3 DPO dan semua barang bukti yang sudah dikumpulkan digunakan untuk mencari 3 DPO tersebut. Apa alasan yuridis terkait dengan hal ini? Ya, pertama tentu kita mengapresiasi penyidik Polda Jabar yang telah merilis Peggy yang telah ditangkap kemarin. Hanya terkait dengan apa yang dirilis itu terkait dengan 3 DPO menjadi DPO Peggy, ya tentu ini juga kemarin kita sudah mendengarkan, hanya secara pasti gamblang apa yang menjadi alasan kuat hanya Peggy, sementara yang 2 DPO itu seolah-olah tidak ada atau dihapus. Ini pun kami bertanya-tanya, tapi kami sebagai pengawas eksternal Polri tentu mekanismenya kita akan meminta klarifikasi apa yang sebenarnya menjadi alasan kuat, apakah ini merupakan keputusan final atau sementara saja untuk mendorong berkas yang sudah ditetapkan Peggy sebagai tersangka untuk dilengkapi dan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, atau ada hal-hal lain. Nah, ini tentu kita akan mintakan klarifikasinya secara resmi. Mudah-mudahan besok kami lancar bisa mendapatkan penjelasan dari Polda. Walaupun demikian, apabila kita coba menduga rilis 3 DPO sebelumnya kan itu sebenarnya berdasarkan berkas penyidikan yang sebelumnya, yang itu sudah tertulis 3 pelaku lain di luar 8 terpidana itu ada di putusan pengadilan. Ketika kasus ini viral, itu wujud, ya kita katakan bisa sebenarnya wujud responsifnya Polri pada waktu itu agar cepat, karena sudah disebutkan ada 3 pelaku yang itu belum tertangkap pada waktu itu, sehingga segera bisa menangkap. Itu pun ada kelemahan-kelemahan di dalam proses penetapan DPO itu sendiri, yang itu sudah sering kita bicarakan, tidak ada sketsa wajah gitu. Nah, itu. Yang kedua, di dalam penyidikan proses pada saat itu sudah divonis kemarin terhadap 8 terpidana itu, memang kan banyak catatan-catatan yang itu menunjukkan kelemahan di dalam proses penyidikannya. Nah, ini apakah kemarin yang dirilis oleh penyidik Polda Jabar itu 3 DPO hanya menjadi 1 terakhir pada Peggy, itu sudah benar-benar didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sehingga menyimpulkan 2 itu tidak ada. Nah, ini kita bertanya-tanya, ya, apakah ini merupakan wujud koreksi penyidiknya kan ini baru, kita belum pasti apakah masih di backup oleh penyidik sebelumnya, tapi kalau melihat penyidik di Polda Jabar sepertinya sudah tidak mungkin masih ada penyidik yang lalu, Baik. ataupun kalau ada mungkin dipanggil lagi. Ini akan kita lihat apakah ini merupakan wujud koreksi atas kelemahan-kelemahan penyidikan yang lalu oleh penyidik yang baru di Polda Jabar ini.
Ini yang mau kita pastikan. Baik, baik. Pak Yusuf, berarti kita akan nantikan bagaimana komunikasi yang akan dilakukan pihak Kompolnas kepada Polda Jabar terkait dengan persoalan menyusutnya DPO ini. Tetapi satu hal juga nih Pak, yang menarik ketika rilis kemarin saat di dalam rilis tersebut di depan awak media, Peggy ini menunjukkan bahasa tubuh seakan-akan membantah semua hal yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar. Bahkan di akhirnya ia berusaha untuk menyampaikan sesuatu kepada awak media. Nah, tetapi dihentikan dan dikatakan hak bicaranya akan diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Prosedurnya sebenarnya seperti apa Pak? Apakah memang tersangka tidak boleh memberikan statement apapun sedikit pun ketika di depan awak media saat rilis dilakukan? Seperti apa prosedurnya? Ya, berdasarkan KUHAP, tersangka itu kan memiliki hak, termasuk mengingkari atas tuduhan, atas pentersangkaan. Itu sah-sah saja, namun di dalam pembuktian, keterangan tersangka itu kan sebenarnya paling akhir. Oleh karena itu, di dalam pembuktian kami sebagai pengawas mendorong agar pembuktiannya tidak hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan, tapi pembuktian pada bukti-bukti yang kuat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti lainnya yang itu diperkuat melalui pembuktian scientific crime investigation. Yang kedua, tentu terkait dengan untuk berbicara di depan publik, ya itu pada kesempatan kemarin itu ya tentu memang agak sulit untuk dilarang. Hanya apa yang disampaikan oleh penyidik, ruang mekanisme untuk menyampaikan keterangan memang ya di dalam proses pemeriksaan itu akan lebih baik, termasuk di dalam proses persidangan nantinya. Tentu orang akan tersangka dengan praduga tak bersalah tentu akan sulit untuk dilarang tidak berbicara, apalagi pada kesempatan yang kemarin itu toh ternyata Peggy sendiri kan sebenarnya bisa berbicara tanpa pun langsung dihentikan terus dibawa ke dalam, kan tidak kelihatan itu kemarin. Hanya apa yang disampaikan itu kemudian dibatasi oleh penyidik, bahwa kali penyidik khawatir apa yang akan disampaikan itu bisa menimbulkan persepsi terkait dengan kasusnya, yang itu seolah-olah kebenaran ada pada Peggy ketika berbicara di publik. Itu saja yang kita lihat. Baik, kemudian Pak, jika kita lihat lagi mengenai pengungkapan kasus Vina yang kembali dibuka oleh Polda Jabar, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap para pihak yang terkait, kemudian dengan cepat pihak penyidik berhasil menangkap Peggy, melakukan penggeledahan kembali, dan dalam merilis mengatakan bahwa jumlah DPO ini berkurang. Anda melihat proses yang sangat cepat ini jika kita bandingkan dengan penanganan kasus 8 tahun sejak tahun 2016, apakah Anda menilai ini seperti mencoba untuk menjawab tekanan dari publik atas atensi kasus ini, dan bagaimana dengan prosesnya? Apakah sudah lebih maksimal atau tetap ada kesan sepertinya ada hal-hal atau step-step yang kurang diperhatikan? Kami tetap mengapresiasi wujud responsibilitasnya Polri. Tentu tidak bisa kita tutupi kasus ini muncul ke permukaan memang atas dorongan apa yang menjadi viral. Viral itu sendiri karena ada faktor pemutaran film Vina. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, dan apa yang terjadi selama ini namanya sekarang sudah perkembangan teknologi informasi. Ketika itu ada viral menjadi perhatian publik, menjadi sorotan masyarakat, ya Polri memang harus responsif. Menjadi masalah kalau Polri itu tidak responsif. Itu dulu. Hanya kami tentu di dalam merespon perhatian masyarakat, keluhan masyarakat, tetap harus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Di dalamnya penuh kehati-hatian dan ketelitian. Itu yang terus kami dorong agar apa yang akan dilakukan itu benar-benar bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, ini kasus kok terlalu cepat diungkap, tiba-tiba sudah bisa ditangkap. Ya, ini kami memang punya optimisme kepada tim penyidik pada saat ini, yang ini memang tim
yang kemarin ini berhasil mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang itu kan sempat tidak jelas prosesnya, Mbak. Barang bukti tidak jelas, rusak, TKP juga rusak, tapi melalui tim ini bisa mengungkap, mengembalikan lagi TKP-nya itu, mengembalikan lagi barang bukti yang rusak itu, memberikan terang bagaimana kasusnya. Nah, kami punya optimisme, walaupun demikian, sebagai pengawas kami tetap akan melihat apabila sudah bertemu dengan Polda Jawa Barat, mempertanyakan prosesnya, termasuk mengambil keputusan apakah ini final menghilangkan 2 DPO hanya terakhir pada Peggy. Baik, kami akan menantikan bagaimana komunikasi yang akan dilakukan oleh Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri dalam pengungkapan kasus Vina, terutama mengenai penyusutan jumlah DPO dalam program-program Berita Satu di yang jam-jam berikutnya. Terima kasih anggota Kompolnas Yusuf Warshim telah bergabung bersama kami di Berita Satu sore. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat semuanya. Pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap modus yang digunakan Peggy selama dalam